Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan, terima kasih. Jadi memang sudah dari beberapa hari lalu saya dihubungi oleh banyak teman-teman media yang menanyakan ingin mewawancarai kami terkait dengan adanya dugaan markup Al-Quran di Saudi Arabia, yaitu tepatnya di kota Madinah. Lalu saya juga bertanya, lalu kaitannya sama saya apa? Teman-teman media bilang ini diduga pelakunya adalah mantan mantu saya atau mantan dari putri saya, Salma. Lalu saya tanya, memang apa yang dia perbuat? Nah, di sini juga sekali lagi saya mau tanya nih, memang apa sih yang diperbuat sehingga menjadi ramai, menjadi viral? Yang pasti kalau memang berkaitan dengan Al-Quran, saya sangat menyayangkan, ya, dimana kebetulan kami kemarin juga Januari akhir baru pulang dari umroh, begitu juga Mas Sudit ya baru pulang dari umroh juga. Memang sepenglihatan kami jamaah Indonesia itu luar biasa banyak di Madinah kemarin ya, khususnya di Madinah dan di kota Mekah, yang dimana kebanyakan warga negara Indonesia itu pergi umroh, dan mereka juga menyumbangkan baik itu makanan, baik itu wakaf Quran dan lain-lain. Lalu saya dengar dari teman-teman media bahwa ada seseorang ya, yang notabene adalah warga negara Indonesia yang diduga yang melakukan markup Al-Quran terkait dengan wakaf. Nah, ini justru prihatin ya, sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan. Artinya ini bisa saja tidak menutup kemungkinan mencoreng ya nama Indonesia ketika memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di Saudi Arabia ataupun melanggar norma-norma yang sebenarnya atau seharusnya tidak pantas gitu loh dilakukan sama orang yang katanya mengerti soal agama. Saya sendiri juga kemarin juga melakukan kok gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan sosial maupun amal di sana, tapi tidak menggunakan uang orang lain, menggunakan uang pribadi, menggunakan uang keluarga. Bahkan yang membuat saya terharu kemarin kepada putri saya, Salma Fina, dia itu ikut menyumbangkan uangnya di acara Jumat Berkah yang saya bikin di kota Madinah kemarin. Saya sangat-sangat terharu. Artinya kan ya mungkin semua udah tahu bahwa saat ini Salma sedang tidak seiman dengan kami, tapi begitu saya tawarkan, Kak, ayah ini Jumat Berkah mau bagi-bagi makanan, mau ikut nggak, mau ikutan nggak? Oh ya, aku mau ikutan. Berapa ya, berapa juta, gini-gini. Saya tuh terharu gitu ya. Artinya ada seorang putri saya, Salma, yang sedang saat ini tidak seiman, dan mudah-mudahan kita doakan imannya bisa kembali, ya, iman Islamnya dapat hidayah dan kembali. Dia saja mau dengan cepat merespon, mau ikut beramal, membagikan makanan-makanan. Nah, sementara saya mendengar mantannya anak saya ini mendapatkan informasi saya dari teman-teman media, justru malah dia mengambil keuntungan. Kita duga mengambil keuntungan kan dengan markup Al-Quran kasar. Saya mendapatkan info misalnya Al-Quran itu harganya berapa real, tapi di markup dijual dengan tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan saya, uang selisihnya itu buat apa ya? Kalau memang buat amal juga, atau selain wakaf Quran dia bikin istilahnya yaitu tadi memberikan makan
orang-orang di sana, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau ini garis bawah ya, kalau ternyata uang selisih dari harga Quran yang untuk wakaf di Madinah itu dipergunakan atau untuk kepentingan pribadi, ya ini yang sangat saya sayangkan ya. Artinya kenapa sih baru kemarin selesai rame-rame heboh-heboh terkait dengan urusan masjid ya, sekarang dapat info lagi, ada berita viral lagi hal seperti ini. Dan saya rasa karena ini melibatkan dua negara ya, jangan sampai merusak citra jamaah jamaah Indonesia di Saudi Arabia. Prihatin lah, saya ikut prihatin. Menyayangkan nggak sih Bang? Sebenarnya orang ada jual agama, jual agama. Saya nggak tahu ya motifnya, dan saya juga nggak bisa katakan anak itu menjual agama. Tapi ya saya sayangkan saja. Harusnya kan niatnya baik ya, niatnya baik mengajak orang. Ini lagi-lagi kan selalu mengajak orang nih. Kemarin juga mengajak orang untuk bangun masjid gitu kan. Intinya kan mengajak, membuka donasi. Kayak yang saya dapat info juga masalah Palestina, apa buka donasi. Nah, saya ini berharap pemerintah hadir di sini. Ya, pemerintah yang berwenang, saya harap hadir. Ketika seorang selebgram atau public figure atau artis atau siapapun itu ya membuka open donasi, ya menjual entah negara Palestina atau menjual agama atau menjual untuk membangun rumah ibadah, ini harus diawasi oleh pemerintah ya, supaya semua berjalan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai di situ ada muatan-muatan yang untuk kepentingan pribadi gitu. Nah ini makanya saya himbau juga pihak pemerintah, khususnya ketika melihat ya ada orang buka donasi itu harus diawasi, harus turun di situ, harus betul-betul lihat alirannya kemana sih. Jangan sampai akhirnya buat kantong pribadi. Jangan sampai ia menjadi persoalan, apalagi sampai masuk persoalan hukum misalnya kan gitu. Berarti bisa dibilang abang juga bersyukur juga ya bang ya, sudah tidak ada hubungan dengan seseorang yang markup itu ya bang ya. Ya yang pasti memang dari awal semenjak putri saya resmi menggugat cerai dan gugatannya dikabulkan, saya sujud syukur ya. Artinya karena memang dari awal feeling saya agak kurang enak gitu ya. Itu kalau nggak karena, ini saya buka aja sekarang, kalau nggak karena anak saya yang merengek kepada saya pada saat itu, kalau nggak karena mungkin istri saya juga ikut memberi saya keyakinan, mungkin saya nggak akan restui pernikahan mereka pada saat itu. Karena memang feeling saya sudah nggak enak dari awal. Maka saya bersyukur ini semua sudah selesai, dan akhirnya ya mungkin ini caranya Tuhan, caranya Allah membuka siapa dia ya, dengan adanya peristiwa kan kita nggak tahu ya, Allah kasih punya jalan, Allah punya cara menegur orang, kan kita nggak tahu. Risih sudah dikaitkan lagi walaupun sudah mana. Kalau risih ya gimana ya, ya kalian yang hari libur aja saya juga masih dikejar. Kalau bilang risih, ini sih sekarang lebih kembali bukan risih atau tidak, atau baper atau tidak, tapi lebih kepada saya harus menyampaikan sesuatu edukasi yang berkaitan dengan moral, dengan sosial ya gitu. Jadi memang apa yang dilakukan, hal-hal yang tidak baik itu ya cepat atau lambat pasti ada dampaknya, apalagi berulang. Saya juga sudah pernah ingatkan ada beberapa teman-teman pengusaha ya untuk tidak mudah percaya menyumbangkan donasi untuk membangun masjid ini itu tanpa
mengawal tanpa mengaudit, mengawasi gitu kan. Karena ya itulah, kita nggak tahu, niatnya baik tapi bisa jadi berujung satu peristiwa persoalan. Bang, kalau melihat dari segi ini bang bisa diproses nggak sih bang secara hukum? Nah, mungkin kalau untuk penjelasan materi hukumnya bisa disampaikan oleh Mas Sudit, rekan senior dari kantor kami. Silakan Mas Sudit. Baik, terima kasih. Ketika Allah menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat baik, tujuan baik, maka proses niatnya juga harus baik. Sekarang kita kembali kepada niatan. Saya tidak melihat siapapun orangnya yang berbuat, tetapi semua orang ketika niat awalnya sudah tidak baik, walaupun tujuannya baik, maka secara hukum Allah, apalagi Islam, tentunya itu merupakan suatu dosa. Kalau berdagang itu diizinkan, siapapun secara hukum, ketika dia mengambil untung, Rasulullah sudah banyak mengajarkan kepada kita untuk berniaga secara jujur. Nah, ini artinya apa? Ketika niaga secara jujur, ketika selisih yang diambil itu mungkin sepantasnya, maka dan itu masyarakat atau orang yang di awal sudah niat untuk menyumbang dengan harga yang memang sudah pantas dan itu wajar, maka itu tidak akan terjadi masalah. Nah, sekarang kalau niatnya sudah tidak wajar dengan selisih yang sangat besar, berarti ada apa? Bagi masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan, boleh itu melaporkannya ke polisi terdekat. Kalau di Indonesia, kejadian di Indonesia melaporkan ke polisi Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sana, bisa konsultasi dengan kedutaan besar yang ada di Arab Saudi atau aturan hukum yang berlaku di negara Arab Saudi. Saya kira seluruh negara memiliki kemiripan unsur-unsur pidana. Dalam hal orang berbuat pidana ada unsur-unsurnya seperti tipu muslihat, kemudian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau barang, nah, dengan iming-iming, nah, sesuai dengan undang-undang masing-masing di negara masing-masing, terutama di Arab Saudi, mungkin itu bisa dikonsultasikan kepada kedutaan besar kita yang ada di sana, kira-kira hukum apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Kami juga sebagai mantan ketua itu bang ya, dan setelah dikait-kaitkan dengan TM ya bang ya, ada laporan nggak sih bang atau pemberitahuan tambah bahwa ada korban juga nih yang merasa ditipu oleh dia juga? Iya, kayak kemarin waktu kasus urusan sengketa lahan terkait masjid dan rumahnya si TM pribadi itu juga memang orang yang merasa dirugikan memang sempat menghubungi kami ya, gitu loh. Bahkan minta kami untuk hadir. Apa saya bilang, saya sih kalau untuk urusan materi urusan dan perkaranya saya tidak terkait, saya bukan kuasa hukumnya, maka ya saya tidak berkenan, tidak mau ikut sampai terlalu jauh. Tapi kalau saya ditanya pendapatnya, saya kasih pendapat. Contoh, misalnya saya nih, ya, saya Sunan Kalijaga, saya buka donasi melalui sosial media atau melalui apapun bentuknya, saya buka donasi untuk pembangunan masjid, misalnya. Ayo teman-teman, kita sama-sama membangun masjid. Saya open donasi nih, mau 1.000 perak, mau 500, mau 10.000, 100.000, ya. Artinya saya buka donasi. Lalu katakan terkumpul 1 miliar. Dengan uang terkumpul 1 miliar itu kan murni uang dari orang-orang penyumbang atau donatur yang dia mengeluarkan 1.000 perak, 10.000, 100.000, 1 juta, itu punya niat yang baik. Niat yang baik untuk apa? Untuk membangun masjid misalnya kan. Nah, kita inilah, nggak usah bilang besar kecilnya, tapi punya niat untuk membangun masjid. Kalau saya terkumpul 1 miliar, pasti yang saya akan lakukan adalah saya cari, saya survei tanah yang seharga tentunya 500 juta. Ya. Dan itu pun
harus saya pastikan tanahnya bersih dari sengketa misalnya. Lalu saya bayarkan dengan tunai 500 juta untuk kepentingan persiapan membangun masjid di atas tanah tersebut. Saya bayarnya lunas. Lalu masih ada nih sisa 500 juta. Nah, 500 juta hasil daripada donatur itu menyumbang, 500 juta itulah yang akan saya jadikan masjid. Artinya donasi yang saya buka sampai dengan 0. 500 buat beli tanah, 500 untuk bangun masjid. 500 juta ya maksudnya. Total 1M. Begitu. Yang baik dan benar harusnya seperti itu. Tapi kemarin saya dengarkan ceritanya beda ya. Ada terkait urusan pribadi juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman. Sejak bisa dari Salma, kayaknya Allah membuka semua apapun yang dia lakukan, kayak terbongkar semua gitu bang, satu kebongkar, kebongkar lagi. Ya nggak sih bang? Ya, itu saya bilang tadi ya. Sebelum menikah sama Salma kan orang nggak ada yang tahu gitu. Lewat tangan Salma mungkin. Ya, apapun itu saya bersyukur lah ya. Bersyukur artinya ya Allah punya cara. Bukan membalas, tapi membukakan seperti apa dia gitu ya misalnya. Dan ya saya sangat bersyukur lah sudah tidak ada kaitan, ada hubungan keluarga atau hubungan apapun gitu. Sehingga apapun yang dia perbuat ya, kayak termasuk kan kemarin beberapa orang yang merasa dirugikan menjadi klien saya ya kan, menjadi klien saya dan apa istilahnya, ya, kami laporkan terkait kayak misalnya kemarin ada saffron gitu ya, kami laporkan secara profesional lah, orang datang ngadu ya, kami secara profesional kami jalankan gitu.